Udah lebih dari sini ke rumah biasanya juga kalau jadinya panggil 2 kali apa kalau panggil kan namanya tertanya tak kayak gue lagi sama dia. Ikut saya, itu buat tempat gue saya. Nah di situ sama Tuan Putri. Nggak enak ah. Di standby nanti aku yang liatin lagi. Bisa di sini. Karena jelek. Ini bagus di sini. Deh, enggak. Orang juga udah tahu pasnya. Apa-apa sih. Ya, pusing sekalian juga. Semua ibadah pada malam ini ibadah buka akan dipimpin oleh persekutuan doa Kasih Immanuel yang persiapkan nanti kita anak-anak silakan ambil tempat. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Dalam kita menjaga hati kita dan kita mempersiapkan hati untuk mengikuti ibadah dari Kasih Immanuel pada malam ini. Kan takut kena. Hati-hati ya Mas, hati-hati ya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Biarlah sore ini kita menikmati kasih Tuhan yang luar biasa. Kalau kita ada semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan mengadakan ibadah penghiburan untuk Opa John malam hari ini. Dan kita sadar lewat
mengingatkan kita bahwa hidup tidak selamanya. Kita pun menunggu giliran kita akan dipanggil dan pada waktu Tuhan. Dan persiapkanlah hati kita untuk menantikan saat kita dipanggil Tuhan. Saat ini firman Tuhan berkata lebih baik datang ke rumah duka dibanding ke rumah pesta. Biarlah kita sadar bahwa di rumah duka kehidupan itu akan berakhir. Tetapi saat kita di rumah pesta kita tidak sadar dan kita akan mabuk pora, kita nggak tahu. Dan bersyukur kita ada di tempat ini, kita diingatkan bahwa hidup ini sementara dan kita siapkan hidup kita menanti datangnya waktu kita. Mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Lewat pada hidup kami sampai hari ini kami ada, semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayang, menaungi kami Tuhan, naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku dengan suara Kau ada di saat badai, katakan di saat badai. Dalam segala keadaan kami Tuhan, kami menantikan Kau Tuhan, Kau yang hidup. Bukan dengan keluarga kami ada hari ini Tuhan. Kami dapat melewati setiap badai hidup kami. Semua karena pertolongan Tuhan. Semesta ku dengan suara Kau Allahku. Biarkan Yesus mengalirkan pujian ini. Di perhadapan kita adalah Opa John yang terbaring di peti jenazah. Kalau kita ada hari ini, Tuhan masih kasih kesempatan hidup kita. Dan dalam kesempatan ini, Tuhan mau kita bawa hidup kita untuk memuliakan Dia. Sebab kasih-Nya besar, sebab kasih-Nya luar biasa dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang haris. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur memabukkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Yang mau katakan amin. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dalam hidup kita supaya kita dapat melalui hari-hari sesuai dengan kehendak Bapa. Haleluya Tuhan. Mari katakan pujian ini dari awal dengan segenap hati kita. Lingkupiku dengan sayap Tuhan, dengan sayap naungi setiap kami Tuhan pada hari. Naungiku dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora.
kedua tangan kita katakan, di saat badai bergelap, Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau mendengar setiap keluhan kami. Lewat badai kami gak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Sampai hari ini Kau masih berikan kesempatan kami berjalan bersama Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau. Sekali lagi pernyataan iman kita katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allah. Hanya dengan Kau kami datang Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang di dalam Tuhan. Ku tenang sebab Kau Allahku. Hanya di dalam kami tenang. Engkau kekuatan kami Tuhan. Engkau perlindungan kami. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Sampai hari ini penyertaan sempurna kami ada karena kasih-Mu Tuhan. Bukan karena hebat kami, bukan karena keluarga kami, semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik besar. Terima kasih. Mari saya undang Pak Joshua untuk memulai ibadah kami di dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Bapak, malam hari ini Tuhan kami bersyukur atas Engkau panggil Opa John Petrus. Kami percaya Engkau yang berkata dalam firman-Mu dalam wahyu Tuhan, berbahagialah mereka yang mati dalam Kristus. Kami percaya Opa sudah mendapat bahagia. Tinggal kami yang masih tinggal Tuhan, yang masih berjuang dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami mau habiskan ibadah penghiburan ini. Biarlah keluarga yang ditinggalkan mereka Tuhan memiliki pengharapan suatu kelak kami berkumpul di sana bersama-sama. Terima kasih dalam nama Yesus. Setiap kami malam hari ini Tuhan Kau rapi dan Kau berkati, bahkan setiap yang bertugas hari ini Tuhan mau rapi mereka, baik dengan puji-pujian Tuhan, dengan musik, bahkan Tuhan Yesus semua kami yang hadir Tuhan mau rapi. Terima kasih. Kami percaya hari ini di dalam acara ini penghiburan ini Tuhan kami melihat Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Kembali silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Dalam kesempatan ini saya undang Pak Bobi untuk memberikan kesaksian pujian. Shalom Bapak Ibu. Pujian dalam rumah Bapakku banyak tempatnya. Ya, kita tahu bahwa siapapun kita, apapun kedudukan kita di dunia ini, memang suatu ketika akan mengalami kematian. Kapan waktunya hanya Tuhan yang tahu. Dan tentunya keluarga yang ditinggal merasa sangat berduka dengan kepergian orang yang kita kasihi.
Tapi sebagai pengikut Kristus, biarlah kita boleh mengamini bahwa apa yang Tuhan buat adalah yang terbaik. Kita boleh mencontoh kepada Ayub ketika anak-anaknya diambil Tuhan, sedikit pun Ayub tidak menyalahkan Tuhan, tapi dia bilang Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kiranya pujian ini boleh memberikan kekuatan, penghiburan bagi khususnya anak-anak dan Tuhan. Banyak tempat terdengar
Puji Tuhan, terima kasih Pak Bobi untuk kesaksian pujiannya. Kita bersyukur kalau Tuhan telah naik ke surga dan menyediakan tempat bagi kita, dan berjanji ketika Dia datang, kita pun dibawa ke sana bersama Dia. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Haleluya Tuhan. Mari kita naikkan pujian. El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Kau baik Tuhan. Kami tahu pemeliharaan sempurna dalam segala keadaan kami. Tak usah ku takut, Allah bersama. Tak usah ku bimbang, Yesus selalu peliharaku. Yesus pelihara, tak usah ku susah, tak usah ku susah. Roh Kudus menghiburku, Roh Kudus menghiburku, tak usah ku cemas, tak usah. Engkau selalu memberkati kami, Dia memberkatiku. Angkat tangan, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Mari Bapak Ibu sendiri dari awal katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut. Bersamamu kami lewati semua hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkati kita semua. Dia memberkati bersama, katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Dia besar,
amin kita katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, dia besar, dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. Kami percaya akan kebesaran Tuhan, bahwa di atas segalanya yang berkuasa atas hidup kami Tuhan, sampai hari dan selamanya. Berlimpah El Shaddai, berkatnya melimpah, sekali lagi dengan iman katakan berkat-Mu melimpah Tuhan. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai. Biarlah saya merasakan kasih Tuhan melimpah sampai hari ini, dan kita percaya kalau kita diizinkan ada sampai hari ini, ada maksud dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu pergunakan waktu yang ada, berikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Selagi Tuhan berikan kesempatan, jangan sia-siakan hidup ini, sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Mari dalam kesempatan ini saya undang kesaksian kenangan untuk Opa John dari PDB Kasih Immanuel. Saya undang Ibu RT untuk mewakili. Ya Bapak Ibu, sedang bergabungan yang dikasih Tuhan, kita mau sumbang lagu dulu untuk yaitu bersama dengan Ibu Melvika dan beberapa teman saat ini. Kita angkat bagian ini sebagai lagu penghiburan di mana keluarga yang berduka memberikan kekuatan. Shalom Bapak Ibu semua saudara yang terkasih dalam Yesus. Pada malam hari ini kita bertemu dalam kasih Tuhan, bukan dalam suka namun dalam duka. Padahal kebersamaan kami sama Opa banyak kenangan, sekalipun Opa gak ada, Opa selalu di hati kami semua. Pada kesempatan ini kami ingin membawakan lagu untuk mengingatkan kepada setiap kita, waktu ada untuk semua kita, namun waktu itu bukan milik kita. Waktu itu akan berlalu daripada kita. Oleh karena itu, mari perkarakan diri setiap kita, kemana kita akan pulang. Kami akan membawakan lagu yang berjudul Pulang. Terpejam
ingatkan setiap kita, perkarakan diri setiap kita kemana kita akan pulang, dimulai sejak kita tinggal di dunia. Terima kasih. Puji Tuhan. Lagu yang mengisyaratkan betapa kita pada waktunya nanti akan kembali pada Sang Pencipta kita. Ingatlah bahwa segala sesuatunya terbatas. Saya menyampaikan pesan duka, pesan kasih. Kami atas nama PT Kasih Immanuel dari Jakarta dan mewakili Bapak Ketua kami, Bapak Ketua, Bapak Kombes, Biro Belanja Paksa yang tidak bisa hadir dikarenakan tugas dan tanggung jawab beliau sebagai abdi negara yang masih aktif berdinas. Yang dimaafkan tidak hadir beliau. Biarlah kita semua yang datang ke tempat ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat yang meninggalkan. Saya khusus Oma terkasih, Oma Terpulatnya. Kami menyatakan duka yang sangat dalam atas berpulangnya orang tua kami, opa kami, dan beliau adalah penasihat daripada PT Kasih Immanuel. PT Kasih Immanuel berdiri 4 tahun yang lalu, dan beliau salah satu yang menanam dasar dari persekutuan doa kami. Persekutuan doa yang tidak besar, tapi kami berharap yang memberikan berkat, pengaruh, dampak bagi apa yang bisa kami kerjakan. Teringat dalam kehidupan perjalanan PT Kasih Immanuel, beliau sekali memberikan nasihat, memberikan dorongan, memberikan motivasi, dan tidak hanya memberikan omongan, tapi juga memberikan tindakan. Beliau mengikuti ibadah-ibadah yang kalau secara fisik, secara manusia kita lihat beliau lemah, tapi beliau memaksakan diri untuk bisa hadir, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati berkat Tuhan dalam persekutuan doa yang kami adakan. Saya melihat beliau begitu berjuang untuk berjalan dari rumahnya sampai ke tempat ibadah kami, perjalanan cukup jauh. Beliau setir mobil sendiri, kami bisa saksikan itu. Tapi ada satu hal yang luar biasa, kami mengadakan bakti sosial, panti wedan, panti jompo, anak-anak panti, dan beliau adalah salah satu orang yang aktif di dalamnya. Bahkan menjadi inisiatif buat kami, hamba Tuhan, dan kami harus termotivasi karena beliau suka lebih dulu hadir mengingatkan kami. Beliau mengikuti kegiatan ibadah kami dengan penuh semangat, dan itu yang menjadi suri tauladan buat kami generasi muda. Dalam ketenangannya, dalam kebijaksanaan dia menyampaikan pendapat, dalam ketepatan dia berbicara, itu hal yang kita contoh. Bahkan kesetiaannya sampai di detik terakhir. Saya kebetulan di malam satu hari sebelum Tuhan berpanggil beliau, saya mendoakan beliau. Saya tahu beliau dekat sama Tuhan. Saat itu saya punya kegiatan padat sekali, dari pagi saya berjalan. Tetapi malam itu saya digelisahkan, karena saya tahu Tuhan punya rencana bagi hidup beliau, dan Tuhan juga punya rencana bagi hidup Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk berangkat malam itu, dan saya sempat mendoakan untuk Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup beliau. Kita semua rasakan kehilangan yang dalam. Beliau sosok inspiratif buat kita semua, dan kita percaya jaminannya jelas dalam kehidupan setiap orang percaya bahwa ada surga yang menanti kehidupan kita. Dan saat ini kita lihat, walaupun beliau dalam tubuh yang tidak bernyawa, tapi dia ada bersama dengan Bapa di surga. Dia ada bersama dengan Tuhan Yesus yang mengasihinya. Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Kita percaya semua jerih payah, jerih lelah dia. Dia bilang, sabarlah, hai hamba-Ku yang setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Tuhan percaya dia perkara besar.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sidang perkabungan yang dikasih Tuhan, kita datang dari berbagai tempat untuk memberikan penghormatan terakhir kepada hambanya almarhum Bapak John Rupesi, dan juga menguatkan keluarga yang ditinggalkan, Pak Siska, Mbak Kiki, Ibu Tia sama Pak Dewa, dan juga Mas Aldi, istri dan anak cucu mantu semua. Biarlah keluarga tetap ikat dalam tali kasih Tuhan, dan biarlah sepeninggal beliau keluarga tetap mengasihi Tuhan, bahkan lebih lagi. Itu pengorbanan kita dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan lanjut ibadah. Kita percaya kesatuan ini memberikan kekuatan dan semangat bahwa apa yang sudah beliau kerjakan, biarlah kita sebagai penerusnya meneruskan jejak-jejak kehidupan kasih di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita percaya seperti pujian tadi bahwa kematian adalah hal yang pasti. Kematian tidak memandang usia, tua atau muda, dan kematian hanya di dalam Tuhan adalah kebahagiaan. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, sebab di mana Tuhan ada, kita pun berada. Oleh sebab itu, pergunakan waktu ini, sekali lagi pergunakan waktu ini untuk kita menantikan Tuhan dalam hidup kita, supaya hidup kita ada di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan isi hati Tuhan, mari renungkan betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya kasih Tuhan bagi kita semua yang ada di tempat ini. Kematian orang percaya bukan akhir dari segalanya, tetapi awal dari kehidupan kekal bersama Tuhan. Oleh sebab itu, kekekalan untuk selamanya tidak ada lagi yang dapat mengubah. Kesempatan kita hanya di dunia ini. Berbuatlah apa yang Tuhan mau, supaya di mana Tuhan berada, kita berada. Apapun keadaan kita yang percaya kepada Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengar isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang tidak bawa apa-apa Tuhan, dan kami kembali pun meninggalkan segalanya. Hanya Engkau yang kami miliki, hati kami untuk Engkau Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ku tinggal semua. Pada akhirnya saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selama. Ini yang ku punya Tuhan, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita pujian ini sekali lagi sebagai doa kita. Haleluya. Ku tak membawa semua yang ada pada kami semua milik-Mu Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan. Kekayaan, kejayaan, kedudukan, pangkat sekalipun tidak ada yang dapat kami banggakan. Semua akan kami tinggalkan, dan hanya hati yang kami persembahkan di hadapan Tuhan. Inilah yang ku punya Tuhan, inilah yang ku. Mari kita bangkit berdiri di hadapan
dalam program kebenaran sampai selamanya. Terima kasih Engkau membawa kami ke tempat ini untuk melihat air hidup dari setiap manusia. Kiranya Engkau berbicara buat setiap kami pada malam hari ini, ya Tuhan. Untuk kami melihat kehidupan kami, apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan, di mana nafas hidup masih Tuhan berikan buat setiap kami. Kami percaya Bapa, bahwa rasa sedih, rasa berduka cita akan Kau gantikan dengan rasa sukacita dan rasa bersyukur. Karena satu hal yang kami percaya, bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Tidak pernah Tuhan melakukan hal-hal yang jahat, yang jelek buat setiap kami. Bahkan dalam keadaan apapun, mungkin keluarga, mungkin kami tidak mengerti, tapi satu hal yang kami tahu, semua mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Engkau. Dan sekarang saatnya kami mau mendengarkan Kau berbicara buat setiap kami, ya Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu buat setiap kami, sehingga kami pulang, kami diubahkan oleh kebenaran firman-Mu, oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati hamba-Mu, ya Tuhan, dan berbicara, berkata-kata, sehingga Bapa boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami semua diberkati, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Dan apa yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, dicabut sampai kepada akar-akarnya di dalam nama Yesus Kristus, hanya digantikan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Satu hari sebelum almarhum meninggalkan kita semua, saya dengan Pak Pendeta Johan dan Saudara Rotua pergi berdoa. Memang secara manusia ketika kami melihat, kami hanya berharap kepada mujizat daripada Tuhan. Dan pada saat itu saya memimpin di dalam doa untuk almarhum, dan kami tetap berdoa untuk kesembuhan beliau. Namun ternyata besok paginya jam 11 kami dengar kabar bahwa beliau sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya firman Tuhan pada malam hari ini bukan untuk beliau yang sudah pergi bersama dengan Tuhan Yesus, tapi selalu di ibadah pemakaman saya katakan bahwa firman Tuhan itu buat setiap kita yang masih hidup, yang masih harus menjalankan tugas kita di dunia ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu untuk secara cepatnya kita buka sama-sama Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan, Bapak Ibu Saudara bisa mengikutinya. Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ayat 23, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang sama-sama kita baca tadi adalah surat yang luar biasa, di mana Paulus bisa berkata bahwa hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya mau kasih tahu begini, hanya bagi orang yang ada di dalam Kristus yang bisa berkata seperti ini, bahwa hidup dan mati ada di dalam posisi yang sama. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa Paulus berani berkata begitu? Karena Paulus yakin bahwa Kristus sudah hidup dalam hidupnya. Paulus tahu bahwa dirinya sudah menjadi milik Kristus. Paulus mengerti apa yang menjadi tujuan hidupnya ada di bumi. Karena itu firman Tuhan bagian lain Paulus bilang begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Bapa di sorga. Kita semua percaya, Bapak Ibu Saudara, bahwa semua orang yang meninggal di dalam Kristus sudah ada bersama dengan Bapa di sorga. Yang percaya katakan amin. Saya percaya almarhum Bapak
Purnawirawan TNI John Pelupesi sudah ada bersama di sorga bersama dengan Tuhan Yesus. Almarhum sudah tidak lagi menderita selama ada di bumi, sudah tidak lagi mengalami beban hidup, sudah lagi nggak mengalami sakit. Almarhum sudah lagi tidak pikir bayar listrik, bayar cicilan, bayar angsuran, atau biaya-biaya mendadak yang harus dibayar. Udah nggak ada pikiran-pikiran seperti itu. Kita yang masih hidup masih berpikir seperti itu. Yang percaya bilang amin. Beliau sudah enak bersama dengan Yesus. Makanya Paulus berani bilang mati itu adalah untung. Nah beliau, saya percaya beliau sekarang ini lagi di Firdaus ngomong-ngomong sama Yesus. Ya, karena saya percaya begini, orang yang percaya kepada Yesus, jaminan keselamatan adalah ya dan pasti. Yang percaya katakan amin. Beliau nggak pikir lagi keadaan dunia. Beliau meninggal pas lagi demo, wah lagi demo di luar, serem keadaan, udah gak dipikirin lagi sama beliau. Udah gak pikirin lagi keadaan ekonomi, wabah penyakit, udah gak ada. Beliau sudah menikmati kembali bersama dengan Yesus. Saya yakin bahwa saudara juga pasti mau seperti beliau pergi ke surga, amin. Siapa yang mau pergi ke surga bisa angkat tangannya. Bisa dilihat nanti Tuhan Yesus lihat nih. Yang mau pergi ke surga bersama dengan Yesus, yang gak angkat tangan nanti Tuhan Yesus lihat. Sekarang siapa yang mau pergi duluan bisa angkat tangannya. Di giliran saya tanya siapa yang mau pergi ke surga, semua pada bilang amin. Oh iya. Ini ada cerita lucu. Satu kali begini, ada anak guru sekolah minggu, ada guru sekolah minggu ngajarin sama anak murid. Anak-anak, kalau anak-anak hidup taat sama orang tua, kalau anak-anak hidup denger-dengeran, katanya begitu ya, nggak nakal, saudara anak-anak pasti ke surga. Ada satu anak nanya begini, di surga ada apa Ci? Katanya, oh di surga ada mainan, ada semua yang kalian suka. Terus Cinya nanya begini, siapa yang mau ikut kakak? Siapa yang mau ikut Ci ke surga? Semua angkat tangan. Tapi ada satu anak nggak angkat tangan. Terus guru sekolah minggunya bilang begini, Dek, kenapa kamu nggak angkat tangan? Yang lain pada mau ikut Ci itu ke surga. Lalu adik itu bilang begini Ci, tadi mama pesen, habis dari pulang sekolah minggu nggak boleh kemana-mana, suruh langsung pulang. Jadi ceritanya dia disuruh sama mamanya, dulu langsung pulang, nggak boleh ikut ke surga. Nah kebanyakan orang Kristen kan begitu. Di mana-mana saya melayani, ketika ditanya mau pulang duluan, nggak mau. It's okay, nggak apa-apa. Tapi begini, apa yang harus kita lakukan selama kita ada di bumi? Apakah orang Kristen cuma bersenang-senang tunggu di bumi sambil menunggu giliran pulang kepada Bapa di sorga? Saya percaya tidak seperti itu. Yang percaya katakan amin. Karena begini, ada tanggung jawab, ada kepercayaan dari Tuhan yang harus kita kerjakan. Karena itu begini, hidup ini adalah kepercayaan. Hidup ini adalah kesempatan untuk kita melakukan, mempertanggungjawabkan kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita harus kerjakan kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Maka itu Paulus bilang begini, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ada di dunia ini, berarti kita masih harus melakukan tugas kepercayaan yang Tuhan percayakan buat setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Karena itu saya mau bilang begini, berbuah adalah tanggung jawab kita terhadap kepercayaan yang Tuhan berikan. Tadi Paulus bilang, kalau aku hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap saudara dan saya. Di kitab Wahyu, Yohanes bilang begini, saya bacakan Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan, itu bahasa aslinya ergon, segala pekerjaan mereka menyertai mereka. Berarti nanti waktu kita kembali kepada Yesus, segala pekerjaan kita menyertai kita. Jadi orang Kristen bukan hanya tunggu waktu kembali ke surga dan tidak melakukan apa-apa, itu keliru. Ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan.
kita harus berbuah. Dulu saya berpikir berbuah itu repot banget ya. Waktu saya baru bertobat, saya berpikir berbuah itu harus cari jiwa, datang kepada orang, bilang kamu harus bertobat, kalau nggak bertobat masuk neraka. Kemudian orang itu bertobat, harus menangkan banyak jiwa sebanyak-banyaknya. Nggak salah, tapi biarkan pendeta yang lakukan hal itu. Sekarang saya simpel aja. Bagaimana dengan kita yang bekerja secara sekuler? Bagaimana dengan kita yang berbisnis? Pasti ada cara yang berbeda untuk kita berbuah. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah gimana? Apa ciri orang yang berbuah? Simpel aja Bapak Ibu Saudara. Ciri orang yang berbuah begini. Apakah dengan kehadiran kita, kemanapun kita pergi, orang bersuka cita? Sekali lagi, apakah waktu kita datang ke satu tempat, apakah waktu kita hadir di sebuah komunitas, ketika kita berada, orang bersuka cita? Itu berarti kita sedang berbuah. Atau kemana kita datang, kemana kita hadir, orang nggak merasakan apa-apa. Bahkan orang bilang begini, ih dia lagi datang, males kalau lihat mukanya dia. Ada dua tipe kan? Ada orang yang kita hadir senang, ada orang yang kita hadir nggak senang. Saudara tahu Yesus itu disukai kemanapun dia pergi waktu dia ada di bumi. Yang percaya katakan amin. Mungkin saudara berkata, iya Pak, tapi seorang nabi kan tidak diterima. Lebih nabi mana Yesus sama kita? Yesus pun nabi, tapi Yesus disukai banyak orang. Kemana dia pergi, Yesus dinantikan oleh orang banyak. Amin Bapak Ibu Saudara. Kecuali orang Farisi dan ahli Taurat. Nah orang yang berbuah, salah satu cirinya begini, kehadiran saudara dinantikan oleh orang lain. Itulah ciri orang yang berbuah. Pertanyaannya, kehadiran kita dinantikan oleh orang lain. Kalau almarhum Pak John gak datang hari Sabtu, kita semua merasa ada sesuatu yang tidak kurang lengkap lah. Maka itu selalu saya tanyakan sama tante, Pak John kemana? Atau yang paling sering hadir dari Sabtu itu adalah Pak John. Saya tanya tante kemana? Ya, berarti ketika Opa John atau tante tidak hadir, berarti kita merasa ada sesuatu yang kurang. Di sini juga ada di PDKI. Saya percaya bahwa kita yakin kita sependapat, saudara sependapat dengan saya. Ada salah satu contoh, karena kalau Yesus kan udah kita lihat ya, di PDKI khususnya. Saya percaya saudara sependapat, kalau Bu Mary Pikal hadir, semua bersuka cita. Yang percaya katakan amin. Benar kan? Ada di sini anggota PDKI yang tidak bersuka cita ketika Bu Mary hadir? Bawa angkat tangannya, silakan angkat tangan. Artinya Bu Mary kehadirannya bersuka cita, kita semua amin. Bu Mary sedang berbuah karena kehadirannya dinantikan dan membawa sukacita. Yang percaya katakan amin. Nah, kalau kehadiran kita tidak diharapkan, kehadiran kita tidak diperlukan, berarti ada yang salah dengan kita. Berarti kita belum berbuah. Tapi kalau kehadiran kita dinantikan, berarti kita berbuah. Pak, kalau kehadiran kita di rumah tidak disukai sama anak-anak, berarti saudara harus berbuah. Bu, kalau kehadiran kita tidak diharapkan oleh orang rumah, aduh mama lagi ada, udah papa aja deh. Kalau mama datang gak enakan sama papa di rumah. Berarti harus ada yang diperbaiki dari hidup kita. Yang percaya katakan amin. Jangan salahkan orang lain dan menganggap kita yang paling benar. Kehadiran kita di rumah, ketika kita hadir membawa sukacita buat seluruh isi rumah, itu berarti kita berbuah. Kan simpel aja. Benar Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, kalau kehadiranmu tidak disukai oleh komunitasmu, berarti masih ada yang perlu diperbaiki. Mungkin saudara terlalu banyak ngomongin orang. Mungkin saudara terlalu banyak ngejelekin orang. Kita introspeksi diri kita masing-masing, amin. Atau kita lebih banyak menghakimi orang lain. Mungkin kehadiran kita, kalau kita ngomong sama orang, selalu isinya sungut-sungut. Bapak Ibu Saudara, percayalah, ketika kita ngobrol sama orang,
tapi isinya bersungut-sungut terus, orang yang dengar itu pasti nggak akan bersuka cita. Bener ya? Setiap kita dengar selalu nggak ada ucapan syukur, bersungut-sungut, aduh hidup saya ini susah, ekonomi lagi susah, selalu ngomongnya seperti begitu. Percayalah, orang yang dengar omongan saudara itu nggak akan bersuka cita. Pasti dia akan tertransfer roh yang namanya roh apa tuh? Bersungut-sungut, tidak bersuka cita. Terlalu sering atau jarang mengucap syukur itu membuat orang tidak bersuka cita. Tapi malam hari ini, dalam momen duka atas meninggalnya Bapak suami Bapak John Pelupesi, kita pun semua pasti merasa kehilangan. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita kehilangan akan pribadi almarhum, terutama akan kehadiran almarhum yang selalu kita rindukan untuk dapat hadir di setiap ibadah, baik itu PDKI, Mampokes, dan yang lain. Namun saya mau bilang begini kepada kita semua, Tuhan Yesus lebih merindukan Opa John ada bersama dengannya pada saat ini. Lebih daripada istri merindukan, lebih daripada anak-anak merindukan, lebih daripada keluarga merindukan, Tuhan Yesus lebih merindukan Opa John sekarang bersama-sama dengan dia. Semua kebaikan, semua kemurahan, semua keramahan yang almarhum berikan buat setiap kita selama masa hidupnya, itu adalah buah yang baik yang selama hidup beliau berikan buat setiap kita, yang selama hidup beliau berikan buat semua keluarga, istri dan anak-anak. Walaupun mungkin ada juga hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi saya percaya kita semua melupakan hal itu, dan kita hanya mengingat semua yang baik yang Opa John sudah berikan teladan buat setiap kita. Dan sekarang kita yang masih hidup, malam hari ini kita sama-sama diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hidup harus memberi buah. Yang percaya katakan amin. Karena buahnya itu akan kita nanti pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Pada waktu kita bertemu dengan Yesus nanti, kita akan bertanggungjawabkan kehidupan kita. Apakah kita sudah berbuah selama di dunia ini? Apakah kehadiran kita menjadi berkat buat orang lain? Apakah kehadiran kita dinantikan oleh orang lain, sehingga Yesus melihat kehadiran kita menjadi berkat buat orang lain? Selama kita masih diberikan kehidupan, berapapun usia kita saat ini, marilah kita bersama-sama berbuah, jadi berkat bagi sesama kita dimanapun kita berada, sehingga kapanpun kita kembali kepada Tuhan, buah yang kita kerjakan selama di bumi akan diingat oleh orang lain. Karena ini prinsipnya Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, terakhir saya mau bilang, yang paling penting dalam hidup ini bukan berapa lama dan panjangnya hidup kita, tapi bagaimana kita mengisinya dan dengan apa kita mengisinya. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini yang singkat boleh menjadi berkat buat setiap kita. Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan ini. Kita tutup mata di hadapan Tuhan. Kita mau berkata dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Makasih. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru, damai kesempatan baru di setiap musim, di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dia beri hidup dan kesempatan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasihnya sekarang ku ada. Sekarang
Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kita mau katakan dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dia beri hidup dan kesempatan. Mari bangkit berdiri bersama-sama sedang perkabungan katanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apapun keadaan saudara pada saat ini, dalam keadaan lemah maupun saudara dalam keadaan kuat, satu hal yang saudara harus pastikan, bahwa Yesus berdiam dalam diri saudara. Kita tidak mungkin berkata seperti Paulus, mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus, ketika kita belum tahu bahwa Kristus menjadi Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Malam hari ini, di tengah ibadah duka cita yang kita alami, biarlah setiap kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, hidup saya bukan milik saya lagi, hidup saya milik Kristus. Berarti hidup saya harus berbuah. Saya bertanggung jawab terhadap Engkau selama Tuhan masih berikan kenapas kehidupan kepada saya di muka bumi ini. Kalau itu komitmen saudara, saudara taruh tangan saudara bukan di hadapan orang lain. Taruh tangan saudara di dada saudara, ini di hadapan Tuhan secara pribadi. Saudara mau bilang kepada Tuhan, Tuhan ini hidup saya. Saya nggak tahu berapa lama lagi Tuhan memberikan kehidupan buat saya, tapi selama saya hidup, saya mau bertanggung jawab untuk kepercayaan yang Tuhan berikan buat setiap saya. Saya mau mengerjakan semuanya. Saudara tidak harus jadi pendeta, tapi dimanapun saudara berada, saudara mengalami berkat Tuhan dilimpahkan buat setiap orang yang bertemu kepada saudara. Orang yang bertemu saudara mengalami sukacita. Orang yang bertemu saudara melihat Yesus ada dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini komitmen setiap kami. Ini hidup kami ya Tuhan. Biarlah selama kami hidup di dunia ini, kami hidup menghasilkan buah, dan buahnya itu tetap, sehingga ketika kami kembali kepadamu, kami bisa mempertanggungjawabkan semua kepercayaan dan tanggung jawab yang Kau percayakan buat setiap kami. Terpujilah nama Kristus yang sudah berfirman buat setiap kami. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberikan sukacita, kekuatan, dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, karena mereka percaya bahwa almarhum Opa John sekarang sudah senang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan biarlah segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Ya, kita mau memberikan kesaksian pujian dari PDKS Immanuel. Silakan kita mau angkat
satu lagi untuk kita sumbang bagi keluarga yang meninggal. Yang kita kasih mana bisa bergabung di sebelah kanan. Oke. Atau berdiri aja, berdiri di posisi berdiri aja kalau berdiri saja di posisi mana ada ibu berada. Ya, kita akan lagu yang ada di situ. Lagu untuk menghibur keluarga. Waktu Tuhan. Geser sedikit sayang. Dalam malam ini keluarga yang ditinggalkan di keluarga. Ada suatu ada waktu dan masa. Waktu Tuhan. Sesuatu terjadi. Dipercaya. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya Semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari silakan dulu kita lanjutkan dalam doa syafaat dan kita setelah doa syafaat kita akan angkat doa Bapa kami dan kemudian kita terima berkat. Mari satukan hati kita mau masuk dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran-Mu yang meneguhkan setiap kami. Kebenaran-Mu Tuhan menguatkan kami. Kebenaran-Mu adalah pribadi-Mu yang Tuhan nyatakan. Kami bersyukur Tuhan, kami kembali diingatkan Tuhan betapa segala sesuatunya Tuhan itu adalah sebuah kepastian. Dan kami boleh mempersiapkan diri kami memandang kehidupan sebagai sesuatu hal yang harus ada kepercayaan yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Bapak Pendeta Paulo, dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan berkati.
Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, dalam situasi duka ini Tuhan, kami melihat bahwa Tuhan yang sudah menghibur keluarga yang ada, keluarga yang ditinggalkan, keluarga Oma Siska bersama anak cucu mantu. Kami percaya Tuhan, ketika mereka Tuhan izinkan melewati semua ini, Tuhan mendampingi mereka, Tuhan ada di dalam mereka, dan mereka menjadi kuat karena Tuhan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapak di sorga, berkati akan setiap keluarga yang ada, bahkan andai tolong yang boleh hadir pada malam ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat prosesi esok hari Tuhan. Kami berdoa biarlah cuaca, kondisi, keadaan yang ada Tuhan, Tuhan ikut campur di mana setiap kami. Kalau Tuhan kehendaki, biarlah kami boleh mendampingi, mengiringi akan almarhum ke tempat peristirahatan yang terakhir di Pondok Rangon Tuhan. Kami doa setiap ibadah yang boleh kami lakukan di esok hari Tuhan berkati. Demikian juga perjalanan kami Tuhan lindungi. Tuhan sampai di Pondok Rangon, Tuhan sertai dengan tidak kurang suatu apapun. Dan damai sejahtera Tuhan menuntuni setiap perjalanan kami. Kami percaya Tuhan menolong prosesi demi prosesi, di mana esok hari masih ada prosesi terakhir Tuhan dalam ibadah pelepasan. Kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak di sorga. Kami mengakhiri setiap ibadah kami Tuhan yang sudah kami lakukan dari sore tadi sampai pada malam ini. Kami bersyukur limpah terima kasih. Dan biarlah segala puji kemuliaan hormat peninggian hanya bagimu. Doa yang tidak sempurna ini kami malaskan dengan doa yang paling sempurna yang Tuhan sudah ajarkan bagi setiap kami. Mari kita doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Mengampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari perbuatan. Menanggalah kita punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu saya bagi berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Katakan bersama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, permata-permata Tuhan. Kita sudah menghadiri ibadah penghiburan pada malam ini. Mari kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kita butuh berkat yang terbaik dari surga. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang perkasa. Berkat Tritunggal Ilahi menyertai kau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita semua. Terima berkat Tuhan. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Dan memperluas daerahku dan kiranya. Dan kiranya
Amin, amin, amin. Ibadah selesai, ambil waktu teduh sebentar, Bapak Ibu mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih. Amin, amin, amin. Ibadah duka, ibadah penghiburan dan malam ini sudah kita selesaikan. Kita mau mendengarkan sedikit pengumuman buat esok hari. Oke, sebelum kita mendengarkan pengumuman, ada kata sambutan dari pihak keluarga. Ya, silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang luar biasa di dalam Tuhan. Pak Don, dia mulai sakit tahun 2019. Jadi pada waktu itu kami ada kegiatan ke Ambon, ada keluarga yang meninggal. Pas sampai di Laha, di bandara, saya jalan cepat-cepat, terus dia bilang, "Mama jalan pelan-pelan, beta rusak." Tapi saya nggak tahu rusaknya karena apa. Akhirnya singkat cerita, kembali dari Ambon sampai Jakarta, dia nggak pernah cerita, nggak pernah ngeluh kalau dia lagi rusak. Ya tidur seperti biasa. Terus singkat cerita, sesaknya makin jadi. Waktu itu COVID udah mulai. Terus saya ajak, "Apa? Yuk kita ke dokter." Ajak pagi, selalu bilangnya sore. Ajak sore, bilangnya pagi. Begitu terus. Akhirnya pas anak saya yang laki datang, saya bilang, "Bapak, ini ada Andy, biar Andy antar kita ke rumah sakit." Tetap dia nggak mau, karena barangkali dia berpikir, ini aku di COVID, jadi aku lebih baik di rumah aja. Tapi saya akhirnya nantang dia, "Emang Papa udah siap dipanggil Tuhan?" Terus dia jawab lagi, "Iya, aku udah siap." "Oke, kalau Papa udah siap, aku panggil anak-anak biar dibereskan." Akhirnya dia mau. Pas sampai di rumah sakit, ternyata dia negatif, dia nggak ada COVID, tapi jantung, ada penyumbatan 2/3. Jadi, tapi ada penyumbatan itu, tapi darah yang dipompa ke jantung itu 14. Saya nggak ngerti. Terus saya udah balik rumah sakit, saya juga bingung, kok nggak ada tindakan, nggak ada ring atau bypass, nggak ada. Ternyata memang belum bisa. Jadi harus sampai di atas 50. Dan ternyata proses untuk mencapai 50 itu bertahun-tahun. Dan tiap bulan aku harus mengantar dia bolak-balik ke rumah sakit. Terus barusan Tuhan ingatkan saya pernah ngomong sama dia, "Papa, kalau aku dipanggil Tuhan aku senyum. Kalau Papa dipanggil Tuhan aku juga senyum. Tapi hari ini dia senyum, aku menangis." Jadi Tuhan ingatkan saya, ternyata kalau kita dipanggil Tuhan memang harus senyum. Dan hari ini dia senyum. Tapi aku dari tadi, dari selama di pergi aku nangis terus. Tuhan ingatkan saya, "Kamu kan pernah ngomong sama suamimu, dan suamimu gak pernah ngomong apa-apa." Saya bilang, "Papa, aku kalau panggil Tuhan aku senyum. Kalau Papa panggil Tuhan, dipanggil Tuhan aku senyum." Sekarang dia yang senyum, aku nangis. Jadi itu bukti nyata bahwa dia pun biar dia berdiam diri, tapi dia buktikan bahwa dia dipanggil Tuhan, dia senyum. Terima kasih, dan saya percaya ketika kita hidup untuk Tuhan, mati pun keuntungan, dan sudah dibuktikan sama suami saya sendiri. Jadi akhirnya pada waktu berjalannya waktu, dan memang belum bisa diterima pun bebas. Kata dokter, kalau dipaksakan pun juga pasti ada risiko. Dan
darah yang pompa ke jantung itu sudah 42, tapi harus 50-an. Tapi dia pernah ngomong sama saya, Mama, biarpun aku punya jantung, darah yang pompa ke jantung udah normal, aku nggak mau drink, aku nggak mau bebas. Itu yang dia minta. Akhirnya jalan waktu lagi, ternyata dia sudah komplikasi ginjal. Jadi ginjalnya dia juga sudah tidak berfungsi yang baik. Dari kemarin selama dirawat di ICU, dia sudah mengalami proses cuci darah 2 kali. Tapi aku bilang buat Tuhan, kalau memang Tuhan kasih kesempatan untuk aku melayani dia, Tuhan berikan. Kemudian aku bilang, aku juga sempat ngomong ke Bu Erti, udah aku ikuti suka-sukanya Tuhan, Tuhan mau apa aku ikuti aja. Ternyata yang Tuhan itu buat itu baik adanya. Tuhan tahu kekuatan saya sampai di mana. Saya bisa membayangkan kalau setiap bulan saya harus antar dia ke rumah sakit, terus saya juga harus antar dia cuci darah 1 minggu 2 kali. Aku udah gak kebayang. Dan Tuhan memang buat baik adanya. Jadi kadang-kadang kalau jalan itu saya kan harus mikir daftar di sini bagaimana. Kadang-kadang saya lupa kalau suami saya itu di belakang, dia jalan pelan-pelan, tapi aku udah cepat-cepat aku balik lagi. Terus akhir-akhir ini kalau jalan dia selalu harus pegang saya karena dia nggak kuat. Tapi saya juga nggak kuat. Tapi saya terima kasih. Dia sudah tenang dan damai. Dia sudah buktikan bahwa dia pergi dengan senyum dan dia tidak pernah berkata itu buat saya. Tapi dia buktikan di dalam tindakan dia pergi menghadap Tuhan dengan senyum. Karena di sini dia tantang saya bahwa ketika nanti saya dipanggil Tuhan, saya harus senyum seperti dia. Dia sudah memberi contoh buat saya. Terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa, yang sudah membantu di dalam doa, warrior atau bantuan apapun. Saya percaya itu Tuhan beracara untuk semuanya, sehingga proses nanti untuk pemakaman suami saya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Papa, kamu ganteng banget Papa. Kamu ganteng, bikin aku gemes. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu untuk semuanya. Saya mohon maaf kalau dalam perjalanan hidup kami ada yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Dan terima kasih untuk Pak Faldo dengan firman-Nya bahwa kita harus menjadi buah. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sayang Oma ya. Tuhan Yesus peluk Oma selalu. Oma nggak sendiri ya. Ada Tuhan Yesus bersama-sama. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Besok ada ibadah penutupan dan pelepasan jenazah dari Opa yang dilayani gereja GPIB Dian Kasih. Sesudah itu acara berikutnya diserahkan kepada negara dalam upacara kemiliteran. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau atau berkenan mengiringi almarhum Opa John sampai ke tempat peristirahatannya yang terakhir di Pondok Rangon, bisa menghubungi teman-teman dari PD Kasih Immanuel yang ada di belakang kepada saudari Fani dan Ibu Ike ada di sebelah situ ya. Jadi semua yang mau ikut bisa di list nanti, kalau nggak ada kendaraan bisa bersama-sama di sini, mungkin disediakan kendaraan bus ya kalau nggak salah ya. Di sebelah sana di Ibu Fani atau Ibu Ike ya. Ya itu aja. Dan sebentar, ibadah besok jam jam 9 pagi ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau ikut ibadah besok jam 9 pagi. Dan pengumuman berikutnya, kita disediakan makanan untuk setiap kita jangan bergerak dulu, biar bisa dibagikan makanan, dan duduk dulu biar semua dapat dibagikan supaya semua dapat ya. Dan kita siapkan nanti kita untuk doa makan. Saya undang Ibu Abi untuk berdoa makan. Ibu Abi, saya silakan untuk doa makan.
Semua duduk dulu ya, biar semua dapat dibagikan nanti setelah doa. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Boleh lagi Tuhan, kami boleh hadir memberikan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka. Kami boleh ada menyaksikan terakhir untuk Om John, di mana saat ini dengan senyum yang ada di peristirahatannya yang terakhir ini, di mana Tuhan, Engkau melihat kami yang masih ada saat ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami. Bapak, kami telah mendengarkan firman dan juga kesaksian-kesaksian dari kami, rekan-rekan kami dari PD Kasih Immanuel. Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Dan saatnya Tuhan, Engkau juga Tuhan akan memberkati setiap makanan minuman yang telah tersedia. Sucikan, kuduskan makanan minuman ini, kiranya boleh menjadi kekuatan baru dalam tubuh kami. Terima kasih Bapa, kami mau sambut berkat-Mu hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan. Biarkan Bapak Ibu posisi kepada kita menerima pendidikan yang kembali berbeda. Dan kita mau dengarkan satu lagu Bobi sekarang satu lagu yang mereka boleh Pak Bobi satu lagu kita memilih ibadah telah selesai, kita tinggal menikmati keluarga. Saya.